Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Jami Medan Satria Harapan Indah Bekasi Jawa Barat. Nah, masih bersama jamaah-jamaah yang luar biasa ini dan kita masih persilakan di sesi tanya jawab. Kami persilakan Pak Supono. Pak Supono, silakan Pak Supono, berkaitan dengan tema kita ini, perang menguji persatuan umat. Silakan Pak Supono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, saya perkenalkan diri, nama Supono, kebetulan Ketua Pembangunan Masjid Jami Medan Satria. Alhamdulillah. Kebetulan kita namakan Masjid Jami Medan Satria adalah tempat pertempuran antara Kiai Nur Ali dengan Belanda. Disinilah tempat pertempuran. Baik. Pas sekali. Cuman Ya. pertanyaan saya Ustadz, Ya. kalau Kiai kita nggak hobi perang, bangsa Arab ini kenapa kok hobi perang ini? Perang bertahun-tahun nggak ada selesai-selesainya. Pertanyaan saya Ustadz ya, kenapa bangsa Arab itu tidak bisa bersatu? Kalau bersatu mungkin mudah sekali untuk mengalahkan Yahudi, Israel. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ini pertanyaan menarik yang pas banget dijawab oleh Ustaz Fahmi Salim. Silakan Ustaz. Kenapa bangsa Arab nggak bersatu ini Ustaz? Pak Supono, luar biasa. Jadi begini, kenapa Arab suka perang? Ya sebenarnya itu bukan karena faktor Arabnya. Kalau kita lihat sejarah konflik antara Palestina dengan Israel itu, dulu yang memimpin perlawanan terhadap Zionis Israel itu adalah bangsa Arab. Sejak tahun 48 perang Arab Israel, nggak ada perang Iran Israel. Tahun 56 perang Arab Israel lagi, nggak ada perang Iran Israel karena Irannya dulu diblok Israel sama Amerika. Ya, perang tahun 67 perang Arab Israel, kalah terus Arabnya. Ya, perang tahun 73 Mesir dengan Suriah bergabung melawan Israel. Ya, kalah juga walaupun sebagian Mesir berhasil mengembalikan dataran tinggi Sinai, ya, menyerang pangkalan militer yang ada di Sinai, pangkalan militer Israel. Kemudian dari situlah kemudian mengarah kepada perjanjian damai yang namanya Camp David tahun 79 antara Mesir dengan Israel. Jadi Mesir dengan Israel ini Mesir itu negara pertama yang melakukan normalisasi politik dengan siapa? Israel. Kenapa? Karena pengalaman tempur perang 4 kali kalah terus. Tahun 79 juga Iran berubah rezimnya dari rezim Shah Pahlavi kepada rezim Mullah, ya, dipimpin oleh ulama Syiah. Maka dia berbalik ketika Arab mulai normalisasi dengan Israel, di sini muncullah Iran yang anti normalisasi Israel dan melakukan perlawanan. Tapi diingat, fokus kita bukan masalah perang ini Arab atau Iran, Persia dengan Israel, bukan. Ini masalah kiblat pertama umat Islam. Fokusnya di situ. Ini adalah penjajahan atas Baitul Maqdis, negeri para nabi. Kita tidak fanatisme kesukuan. Karena yang namanya Arab, Persia, Nusantara, Jawa, Kalimantan, ya, Papua, kemudian Afrika, Asia, Cina, semua itu dia adalah keluarga besar kita umat Islam, karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Persia itu berabad-abad ketika masuk Islam, berbondong-bondong setelah kehancuran keruntuhan imperium Sasanid sebelum Safawi Iran, ya, Syiah itu. Ini mereka itu masuk Islam, dikalahkan oleh kaum muslimin dalam perang Al-Qadisiyah. Ya. Dan setelah itu sumbangsih negeri Persia melahirkan ulama-ulama yang hebat. Hampir seluruh, mayoritas kalau tidak ingin mengatakan hampir seluruhnya, ulama-ulama penulis kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, itu kutubus sittah, ya. Ada berapa? 6. Itu semuanya dari mana? Persia, bukan bangsa Arab. Kalau kutubut tis'ah, itu ada Arabnya.
Ada Imam Ahmad bin Hambal, ya kan? Ada Imam Malik, Muwatta, itu Arab sukunya. Tapi yang kutubus sittah yang kita pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Bukhari, Muslim, apalagi Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, semuanya mereka dari Persia. Jadi bukan masalah kita ini anti Persia, bukan kita anti Iran. Iran itu juga dulunya adalah negeri mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai abad ke-13. Ya, abad 13 apa? Masehi. Nah, mulai abad 14 udah berubah. Jadi apa? Nah, ada pemaksaan situ masalah penyebaran ajaran Syiah. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kesimpulannya adalah bukan kita mempermasalahkan ini suku ini enggak. Siapapun, apapun suku bangsanya, selama dia membela, menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam, ya, dia adalah bagian dari keluarga besar kita. Ya, begitu, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, memang penting Bapak Supono tadi tekankan, persatuan. Bangsa Arab ini sayangnya setelah normalisasi dengan Israel itu justru banyak konflik. Banyak peperangan di antara sesama mereka, enggak akur. Ya, sesama mereka. Nah, ini juga menjadi PR bersama, tapi kebanyakan ketidakakuran, konflik di antara sesama itu muncul karena apa? Karena provokasi dari luar. Provokasi dari Israel, jangan lupa dalam perang sipil di Lebanon, ada tahun 80-an, ya 82. Ya, kemudian perang sektarian itu juga ada peran Israel dan Amerika untuk apa namanya? Menghembuskan isu-isu sektarian setelah Saddam Hussein ditumbangkan, setelah peristiwa 9/11 tahun 2001. Nah, ini yang harus kita waspadai, antisipasi, jangan sampai perpecahan, perselisihan di antara umat Islam, di antara negara-negara Arab, di negara-negara Muslim itu menjadi faktor kemunduran kita. Yang saya ingin tekankan begini, sekarang yang penting adalah bagaimana kita ini jangan ikut narasi kamu dukung Amerika, pendukung Iran. Jangan begitu narasinya. Sebab Al-Quran Allah menurunkan firman wahyu ya tentang kekalahan Romawi dan Persia di surat Ar-Rum. Islam tidak memihak Persia, tidak memihak Romawi. Maka yang dijelaskan di situ apa? Yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru may yasha. Hari ketika Romawi menang atas Persia, ya itu kan terjadi dalam Asbabun Nuzul, ada dilihat, bisa dilihat apa namanya dalam kitab-kitab tafsir. Romawi mengalahkan Persia setelah dia dikalahkan oleh Persia sebelumnya. Itu orang-orang Muslim, orang-orang beriman gembira dengan pertolongan Allah. Apa maknanya ini? Gembira dengan pertolongan Allah apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip bahwa pertolongan Allah itu terjadi ketika Romawi berhasil mengalahkan Persia. Di hari yang sama Allah menangkan umat Islam dalam pertempuran Badar. Takbir. Allah. Jadi kita punya proyeksi sendiri. Nggak usah ikut timur, nggak usah ikut barat. Kita Allah turunkan agama Islam ini, wahyukan pada Nabi, itu untuk mengubah peta politik dunia. Jangan kita membebek kepada salah satu kutub. Ini yang dipesankan oleh Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas jawabannya. Namun yang terpenting adalah satu bentuk kesyukuran bagi kita semua, khususnya umat muslim di Indonesia. Sampai saat ini masih terjadi persatuan dan juga perdamaian, dan nauzubillah sampai terjadi konflik dan juga peperangan yang terjadi di sejumlah negara Arab ya. Pak Supono, terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan kembali atas nama